Pertama dan utama adalah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji kehadap Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka silaturahim dan ta'limul ilm. Salawat dan salam kalau apabila kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat yang lain. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa ila hadrati jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, khususan ila hadrati muallif hadzal kitab syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Atiyah Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu an, beliau ketika bermunajat, ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal yang senantiasa beliau munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kali berdoa senantiasa beliau bermunajat kepada Allah dengan 3 hal di bawah ini. Yang pertama kata beliau, ilahi, ya Allah ya Tuhanku, la in talabtani bi dzambi la atlubannaka bi afwik. Ya Allah ya Tuhanku, apabila engkau menuntutku karena dosa-dosaku, tentu aku pun akan memohon kepadamu dengan keampunanmu. Sebab kenapa? Sebab kata beliau, ampunan Allah pasti lebih luas dibanding dosa-dosaku. Nah, jadi misalnya yang namanya manusia tuh kada berdosa, mesti ada dosa. Siapa yang kada berdosa di sini adalah kada. Acil dosa Acil. Banyak aja Acil. Lihat Acil ada dia ada di status siapa kata baju hanyar banar. Acil pangantinan sao. Nah, jadi kata beliau, ya Allah, apabila pian menuntut ulun karena ulun banyak dosa, ulun pun mengharap kepada pian supaya pian mengampuni dosa ulun. Karena ampunan pian lebih luas daripada dosa-dosa ulun. Artinya apa? Dalam hidup itu senantiasa optimis, tapi jangan dijadikan alasan untuk berbuat dosa. Kacau kita. Ampunan Allah luas saja aja. Ada apa ada sembahyang kena aja. Pas mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba lihat, kita tuh dalam hidup bayangkan, jangankan dalam hal-hal yang tidak baik, dalam hal-hal yang baik aja kita senantiasa beristighfar. Lihat pian, nanti hendak sembahyang astagfirullah, habis sembahyang astagfirullah, hendak kawin astagfirullah. Adalah berdosa lah. Ada untuk kebaikan, sesudah kebaikan aja istighfar. Habis sembahyang istighfar. Kenapa istighfar? Siapa tahu dalam sembahyang tadi tak banyak lupa daripada khusyuknya. Pasti ada, mungkin nggak ada, insya Allah banyak lupanya. Mana buktinya? Buktinya nang ingat itu paling-paling yang kita ingat itu ketika takbir aja. Allahu Akbar. Ngajau sembahyang fardu isya 4 rakaat. Mengikut imam tunai karena Allah Ta'ala.
Habis itu wallahu alam kemanakah tahu lagi. Hanya imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya imam. Dalam hati kita kacau lambat imam nih. Maulah ada layau. Nah, ya bayangkan. Nah, jadilah. Jadi ujasidin apa? Karena kita yakin ampunan Allah itu lebih luas. Itu aja. Makanya ulama-ulama zaman bahari memadahkan dalam keadaan apapun banyak dosakah jangan tinggalkan salat 5 waktu. Siapa tahu ada yang di pos tuh tiap malam ngocok kana ya Allah. Tapi jangan jawab bang. Baca torkat tapi bila waktu sembahyang ampihan sembayangan. Bahkan pian dalam sejarah itu dulu ada ulama yang kasyaf. Sidin 40 tahun sebelumnya sudah tahu. Sidin melihat sorangan. Ya Sidin, aku tahu ya Sidin di dahiku tu tertulis syaqiyun, celaka. 40 tahun. Menikam tertulis celaka sekalian ya Allah. Sidin sudah 40 tahun yang lalu aku sudah tahu di dahiku tu tertulis syaqiyun, artinya celaka, calon penghuni neraka. Tapi hebatnya Sidinnya apa? Oh Sidin urusan memasukkan ke dalam surga atau ke dalam neraka urusan Allah. Lain urusanku beribadah. Kenapa Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah lawan aku. Kita diciptakan oleh Allah tuh beribadah. Ibadah mana? 5 waktu aja. Jadi prinsip hidup kita tuh kita balik. Bahwa kita dalam hidup ini nang kita jaga 5 waktu. Selebihnya itu hanya jaga-jaga mengisi kekosongan di antara 2 waktu sembahyang. Habis maghrib menuju isya 1 mat bawa ngaji. Habis isya menuju subuh panjang guringan. Jangan main HP pada mau malaman. Misalnya kadedapang di sini ya Allah. Beda. Habis subuh ke zuhur lawas begawi, nah ada begawi. Ya kadang-kadang songsong di kampung pang kadeda di sinilah. Tolak apa omaan songsong, ngopi dulu sampai jam 8. Apabila lagi mencangkul. Nah, jadi kita ini 5 waktu itu yang kita jaga. Selebihnya itu hanya gawian di mana supaya jangan ada kekosongan. Begawi silahkan 5 waktu kembali lagi untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kenapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah lawan aku. Jadi ujasidin yang penting beribadah aku. Neraka atau surga itu urusan Allah Subhanahu wa taala. 40 tahun bayangkan. Nah, dalam ilmu kasyafnya tatap tahu syaqiyun terus. Tertulis terus. Alhamdulillah lewat 40 tahun taubah di sini. Yang asalnya syaqiyun taubah jadi sa'idun, bahagia. Nah, kenapa jasidin yang penting sembahyang dulu. Ini sembahyang di dalam masjid cek ada tentu juga mati di masjid. Bujur nang kada sembahyang apalagi. Allahu akbar. Ulun pian datang di Banjar di jalan ya Allah kosong, jangan benar mian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua jasidin berdoa wala in talabtani bi bukhli la atlubanna bi sakhaika. Ya Allah, apabila engkau menuntutku karena kekikiranku, ulun pun akan memohon kepada engkau dengan kemurahanmu. Nah, makna kikir di sini apa? Yang dimaksud dengan makna kikir di sini adalah kikir dalam memberikan sedekah. Tapi mau bersedekah tuh kikir juga. Pemalar, seke, mungkin berajut, lagi. Ini pian kalau orang pemalar kelas atas itu, kelas atas, lah, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya jangan maunya. Ada kalau dipercaya cari ya manusia itu. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya jangan mau. Duit banyak baju buruk terus. Ada mau. Itu namanya pemalar benar.
Nah, mun kawa ditinggalkan jangan diompati nang kayak itu. Karena ulun sudah memadahkan. Karena dalam kitab Hidayatus Salikin disebutkan bakhilah itu nama sebuah pohon yang ada di dalam api neraka. Bakhil. Jadi bila orang bakhil pasti menuju ke situ. Namanya ada di situ sudah. Jabah kurasa kumpul di pintu surga itu tertulis. Al-bakhil ente al-jannah ente haramun alal bakhil. Surga haram dimasuki oleh orang yang bakhil. Tahu dah, betulisan dah, beciri dah. Ayo Pak. Jangankan pin di hari kiamat, kita di dunia aja orang bapangantinan. Ada atas susun situ kelas VIP, wanita kita masuk lah. Dua nih kita, siapa aku? Siapa kita? Ya Allah, masuk ke situ. Nah, itu dunia aja tuh. Dunia aja, apalagi akhirat. Nah, tapi sakalipin ulun suah dulu ada sekcam pangantinan, sekcam. Ulun datang kan, rupanya sidin kenal lawan ulun. Jadi disambut oleh oleh yang jaga, langsung dimasukkan kelas VIP. Ayolah. Tahu diri juga kita nih kan kelas VIP. Ada bos ulun di kantor, duduk dimakan di ekonomi. Ajaran bos hari ini kita terpaling dulu lah kan. Ayo bayangkan kan kada tahu kita. Nah, jadi kikir lah minta ampun lawan Allah Subhanahu wa taala. Atau apalagi yang dimaksud dengan kikir di sini, kekikiran mengabdikan diri untuk menunaikan perintah Allah. Kikir. Mana kikir maksudnya apa? Kikir dalam menunaikan perintah Allah mana contohnya? Misal, disunatkan datang ke masjid sebelum adzan. Sunat kalau duduk beriktikaf. Kebanyakan manusia nang di sana lain nang di sinilah. Adalah nang kayak itulah. Kalau dihitung, hitungnya pian. Dongi. Kaum mungkin lambat sama aja. Kaum tugasnya nyetelakan nano wanare, nyetelakan mengaji ya lah. Tapi si anu kada siapa? Nasir kada. Baik Nasir ayo. Dan cepat kawin kamu sirlah. Nah, wasirai pilih anu bepadah, ada apa juga. Sini banyak orang sugih ya Allah, mintai sama kan apa ya. Bila ada orang ngawinakan bulik tuh. Atau misalnya coba lihat. Habis sholat, misalnya habis azan, isya azan, habis azan qabliyah. Sunat kalau pertanyaan ulun sebuting nang qabliyah lawan kada tak banyak namana. Tak banyak kada. Nyata dah. Nang qabliyah tu pun ya di masjid benar coba di rumah tawam. Ayo bayangkan. Kayaknya sebelah sembahyang pulang. Lihat aja ini kita kayak kita mengakui bahwa itu kadang-kadang kita tuh kikir dalam menunaikan perintah Allah. Pelit benar. Hendak masuk surga ekspres. Yalah, ibadah koler. Coba pian kita renungi masing-masing. Siapa nang sembahyang di rumah? Contoh Acil. Picil pian sembahyang di rumah. Pertanyaan sebuting pian adalah qabliyah ba'diyah lah. Ada sembahyang sunat lah. Sebelum sesudah. Zuhur. Coba lihat. Pertanyaan ulun lagi habis sembahyang baberit lengkap lah. Kada jangan yang ngaku. Dah depan dah. Jangankan gitu pian baca surah gin parai. Habis Fatihah cup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cet HP pulang nah. Itu namanya kikir dalam beribadah lawan Allah Subhanahu wa taala. Nang mengamalkan sunnah Rasul nang paling banyak sebutingnya. Mana? Wajah Nabi sunat menyegerakan berbuka puasa itu benar itu tagawe juga ya Allah. Setengah jam dah siap dah no. Sunat ya. Pujo aja sebuting nang itu. Nah lain parai juga. Nah, jadi itu namanya kikir dalam mengabdikan diri untuk menunaikan perintah Allah. Kan aja kita. Pertanyaannya lagi berapa salawat dibaca sehari?
Berapa Quran dibaca sehari? Berapa istighfar sehari? Rasulullah aja yang dijamin masuk surga istighfar 100 kali sehari. Kita ulun yang lain pian lah. Berapa sehari? Bayangkan. Padahal istighfar itu luar biasa pian. Dulu ada Imam Hasan Al-Basri. Setiap orang datang kepada Sidin minta amalan aja Sidin istighfar. Imam, ulun belum kawin, mam, istighfar banyaki ya Sidin. Mam, begawi kada tapi penghasilan, istighfar. Mam, ulun bayisi kabon kada tapi bawah, istighfar. Setiap pertanyaan dijawab dengan istighfar. Aneh kan amalan ikam serai cepat ikam. Ya bah. Rabbi la tadzarni fardan wa anta khairul warithin. Itu amalan handak babini. Rabbi la tadzarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi la tadzarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan hamba seorang diri di muka bumi ini jomblo narnya. Gak ada doanya. Masa kalah RT 2 kali deh. Semangat kalau RT lah. Belum nih. Wes semangat. Tuh Nabi Yusuf ya lah. Hanya merasa saya tatawa ya tahu sudah. Oh, apa kita? Nah, itu yang kedua. Jadi mulai wah ini kita kayak apa caranya nang pindah pangoler. Dah. Itu aja. Nang ketiga lagi aja Sidin. Ya Allah, wala in adkhaltanin nar la akhbartu ahlan nar bi anni uhibbuk. Ya Allah, apabila pian masukkan ulun ke dalam neraka, niscaya ulun memberitahu penduduk neraka bahwa ulun mencintai pian. Nah, tapi orang cinta tuh pasti ada bukti. Oleh cinta kada ada bukti. Kayak binian tuh. Apalagi nang tuha-tuha. Bila laki I love you, ya. Ada harapan karena yang penting cinta tuh bukti pembuktian. Bukti di lapangan. Yang penting amunnya cinta-cinta banyak Makanya ulama tuh menulis dalam kitab, kata ulama apa? Aksaruma yakdzibu bihir rijal ana uhibbuk. Kalimat yang paling sering diucapkan oleh laki-laki dan itu bohong adalah aku cinta kamu. Dusta. Lain ulun itu dalam kitab aktsaruma yakdzibu bihir rijal ana uhibbuk. Kalimat yang paling sering diucapkan laki-laki dan itu bohong adalah ketika mereka mengucapkan aku cinta kamu. Dusta. Wa aktsaru ma taqdzibu bihin nisa wa aktsaru ma taqdzibu bihin nisa annabi khairin. Kalimat dusta yang sering diucapkan oleh perempuan adalah ketika dia mengatakan saya baik-baik saja. Dusta. Kada apa-apa ketinggalakan, kada apa-apa. Baik aja lah, baik dustainya. Ini lain ulun tapi ulama memadahkan kayak itu. Nah. Makanya bila bini lah ditinggalkan cukupkah duit 100? Cukup, tambahin lagi 200. Cukup, tambahin lagi. Karena bini itu berapapun dikasih tetap cukup. Laki ya paham-paham itu aja. Kayak Pacel. Kada ya. Acil sudah generasi out sudah ya. Nah 3 itu. Nah 3. Kemudian lagi ada dalam sebuah riwayat ada yang mengatakan as'adun nasi, manusia yang paling bahagia. Dia memiliki 3 ciri. Bila ada 3 ciri ini, orang tuh mesti bahagia. Jangan sampai ketiga-tiganya parai, kacau nih. Yang pertama, man lahu qalbun alimun. Tanda orang bahagia yang pertama itu adalah memiliki hati yang berilmu. Apa yang dimaksud dengan memiliki hati yang berilmu? Ialah orang yang menyadari bahwa Allah selalu mengawasinya, Allah selalu menyertainya. Itu tanda orang bahagia. Artinya kedua nih macam-macam kita. Maaflah, jangankan kita Allah mengawasi, orang hanya kawin aja di rumah
Coba tipian, sarumah lawan bintuha kayak apa menderitanya. Nah, tertawa acil. Ayo bujur. Lihat orang tuh lah, bila malam pertama kawin atau beberapa hari tinggal wadah bintuha, itu menderita pian. Menderita. Kenapa? Karena seakan-akan merasa diawasi oleh bintuha. Habis isya langsung masuk ke kamar sampai di bintuha. Omay lah song-songnya aja. Jam 10 belum masuk, bila lagi aja. Mandi talalu subuh. Mandi wajib aja. Tahulah. Kada mandi subuh ya bintuha pengantin hanyar. Aku nak cucu salah pulang. Makan banyak padahal bintuha itu kada, cuma kita merasa diawasi. Makan banyak salah. Ya bintuha kencangnya makan ini. Habis beres kami. Makan sedikit seorang kelaparan. Ulun bagi ada bisi kawan mian, pokoknya bila habis makan wadah bintuhannya, mau warung pulang, jalan nya, jalan ke nya, apa istilahnya tuh subuh tuh apa, jalan santai, mau warung, kenapa warung julun lapar, bungul julun nikah makan di rumah, supan jar, itu baru manusia. Kayak apa kalau orang itu merasa selalu diawasi oleh Allah, kayak apa kita? Masjid aja ada CCTV. Ya Allah, CCTV. Tapi kalau Allah CCTV-nya banyak, kita malaikat kiri kanan. Nah, ini yang kiri kanan ini 24 jam mengikuti kita. Israel 21 kali melihat kita sehari. Kayak apa? Oh, Acil ada di masjid. Ya Israel kan kaina dulu. 21 kali berarti hampir setiap jam ada malaikat. Dan itu CCTV terus ada lawan kita. Jadi orang yang bahagia itu adalah dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Bila selalu merasa diawasi oleh Allah, tentu kada mau berbuat nang kada baik. Tentu kada mau melambat-lambatkan sembahyang. Tentu kada mau menyia-nyiakan waktu. Sebab waktu yang terbuang tidak akan pernah terulang lagi. Jawabanlah bayangkan baca Yasin, Tabarak, Waqiah, satu mat paling lawas 15 menit, nonton TV sajam tahan. Hah? Yalah. Maka di bubungulinya pulang, asik-asiknya bersambung, nonggo pulang esok. Nah, bahari kalau bahari kan ada gamil, kalau bahari rame pang. Waktu ulun ke anak dari film Sidol, ya Allah, bubungulinya sampai tuntung ada kawin-kawin. Nah, jadi tanda orang bahagia tuh merasa diawasi, Allah melihat kita, Allah mengawasi kita, lalu kada wani macam-macam. Kayak ini lah, banyak orang-orang alim meninggalan, habaib meninggalan, siapa lagi pasaknya bumi. Nah, hari ini kan meninggal, hari ini dikuburkan kan di Jogja tuh. Bayangkan, ulama besar, Quran berjalan. Anak Kiai Haji Munawwir, ulama besar, Kiai Munawwir, anak Sidin, ulama besar. Bayangkan, makanya orang-orang Jogja kalau anak mendengarkan bacaan Sidin tuh biasanya bulan puasa, kada Sidin imami sembahyang. Gelarnya aja Quran berjalan. Karena didikan Abah Sidin tuh luar biasa. Abah Sidin tuh mendidik orang menghafal Quran tuh aja, bila kada baudu kada boleh. Tahu kasab Sidin, bila kada baudu ampih Sidin. Bayangkan. Banyak orang alim meninggal. Bibi Ja'far meninggal. Ya bayangkan. Jangan sampai alim-alimnya meninggal, nang buntat hidupannya. Siapa namanya nang bala ini? Siapa? Nang tuang sandang bala tuh orang-orang alim, makanya lihat ya, orang-orang alim tuh banyak garingan, hawak. Bukan apa-apa menyenangkan dosa orang. Yang pertama lah. Jadi kita kayak apa caranya selalu merasa diawasi oleh Allah. Misalnya ini jam 7.15 menit. Satu mat lagi isya, siap-siap isya. Nah itu. Ini kadang-kadang sengaja bang. Bila hendak isya makanan. Kadida bang di sinilah. Jadi maulah gawian tuh selalu hendak merumpak waktu sembahyang. Ujung-ujungnya talambat sembahyang. Zuhur jam 12 berapa lewat? 20 menit adalah.
Berapa? 15. Rapat jam 12 apabila sembahyangan. Apalagi bapangantinan. Banyak, ini maaf-maaf aja lah. Boleh pian datang ke pengantinan, tapi jangan tertinggal waktu sembahyang. Ini tolakan jam 11, bulikan jam 4, juhur di mana? Banyak guru aja, 7, muha, julung. Boleh, sembahyang di jalan. Di jalan. Ayo kada apa-apa kemana-mana, cuma sembahyang. Kayak ulun kadang-kadang maaf lah, kayak di kampung tuh rame pian orang berpengantinan jam 7 mulai deh. Jam 7, karena jam 11 ampihan dah. Sembahyang aman, zuhur aman, asar aman. Kalau kita jam 11 tuh aja mulai. Yalah. Bah, jam 1 datang habis deh waknya. Jadi tuh datang tuh ada ikhlas lagi kayaknya. Allah. Nah, itu merasa kita diawasi oleh Allah ini di waktu ini siapakan. Ulun pian di kampung pian ya Allah asa kayak apa ya berkah benar. 2 kali guring belum subuh lagi. Bayangkan habis isya guring. Jam 12 tak bangun, guring pulang. Jam 4 nyaman benar, nikmat benar. Kenapa? Di kampung mau kadang guring, orang guringan deh. Sorang-sorangan bubungulan benar. Amun di kota, apalagi ada ulun di Lampung tuh, 24 jam par seorang lagi. Amun di kampung nyaman, guring biar nyaman. Nikmat benar. Kenapa? Amun kita bangun, kita handang sorangan bangun. Kamana ba jalan? Orang guringan sudah. Habis isya langlam dah. Enggak ada lagi. Kan orang subuh pulang bangunan. Kita sini kan siang jadi malam, malam jadi siang. Lalu kupu-kupu malam. Kalau lawar raya lagi. Kada apa-apa boleh aja, cuma waktu diperhatikan. Kenapa? Allah selalu mengawasi kita. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Alaihissallahu biahkamil hakimin." Allah itu adalah hakim yang paling adil. Ada kawa adil Tuhan. Makanya rasa surga berbeda tiap-tiap orang. Bangunan beda masing-masing orang. Beda dari masing-masing orang berbeda. Coba pian bayangkan, Nasir. Kemana babini cari saikong jelas apa sirai? Jelas sir. Jelas. Kenapa ya kemana memikirkan surga nang 12.100? Nyata sirai. Anak yang lama mungkal ada. Nang menceronong ada. Hana apa lagi? Jelas ini nah. Di dunia nang satu aja, mencari nang satu aja pusing nggak pala? Kenapa jadi pusing? Malamar dulu. Ada jujurannya pulang. Iya kalau pas. Kalau banyak, raja sehari, esoknya ungut-ungut aja lagi hutang. Yalah, mencari nang sabuting aja lapah pian, lapah. Kenapa kita kadang memikirkan nang 12.100? Dalam riwayat dikatakan kalau bidadari itu menampakkan kukunya aja, semua manusia nah ibadah, kukunya kayak pasir. Nah jelasin lah yang akan tabulak balik mata. Nah, ayolah. Jangan sampai kayak Nasir ini nah. Kaum di masjid jangan sampai kada masuk surga innalillahi lagi. Nah, jadi itu kenapa kita kadang memikirkan masa depan? Karena di dunia ini bukan tempat kita, dunia itu tempat apa? Tempat batanam. Itu dia muntah ada ulama hanya meninggal. Ulama besar. Ulun kaganangan lawan sidin satu. Ulun pernah berpandiran lawan sidin. Sidin, ris sidin. Sini rajin umrah pian. Tempat umrah, nyesugih juga orangnya. Anu sin berusaha juga. Haji Sin Haris Jasidin. Setiap kali aku umrah, berapa duit nang ku bayarkan untuk umrah, saya itu juga aku bersedekah lawan orang. Misalnya Jasidin, aku umrah lawan bini 100 juta berdua, maka 100 juta juga duit ku sedekahkan. Bahaji Jasidin misalnya ONH plus 200 juta berdua 400, berarti 400 juga aku bersedekah. Wah ini nang alih pian. Makanya setiap kali habis umrah orang selalu bertakon bila lagi pian umrah. Bapak pai ya Allah. Ya Allah, biasanya datang umrah bila lagi pian umrah, bila lagi. Nah. Ini ada yang umrah puluhan kali. Tetangga sebelah tasbih kan kada dapat. Kisahnya aja umrah lagi jar. Kada di sini kada ada. Ada ulun nang kaganangan tuh sidin. Jasidin apa? Aku jasidin buat apa aku umrah lawas-lawas. Tetanggaku orang miskin banyak lagi.
Jadi supaya melepaskan kewajiban, aku berapa tolak umrah, saya tujuan duit kau sedekahkan. Nah itu nang ulun giling-giling kepala. Pas ulun khutbah, turun khutbah, sini kan di rumah garing, kada lawas meninggal, Jumat meninggal. Orangnya alim bang juga. Jadi aja ading ipar ulun, muhasidin bersih aja, senyum. Orangnya sudah bungas, mancung, senyum pulang. Ya Allah, ini jangan sampai mariget, mata tabun calak ulah mati. Dapatnya kru Jamal, nah catok sidin tarik aja sih. Ketek aja sidin lah. Ya Allah, Rasulullah. Yang pertama. Yang kedua, tanda orang bahagia, wa badanun sabirun. Memiliki badan yang sabar. Maksud badan sabar itu adalah sabar dalam berbuat taat. Jadi tanda orang bahagia itu mesti sabar dengan tubuhnya. Kenapa? Karena kita ketika berbuat taat tuh mesti sabar. Kayak sembahyang nih nah. Ya kalau oh yoh pian, apalagi hujan, nyata dingin sudah. Dingin. Jangankan dingin pian. Anu aja Pak RT aja nah. Jam 11 malam berhubungan laki bini, misal lah. Ya Allah. Ayo. Kan jasidin aku nah nek junub harus mandi. Jam 11 juga mandi. Berani berbuat, berani tanggung jawab. Itu nih sabar. Pertanyaannya adalah nang itu. Deh. Habis Isya berhubungan mandinya subuh. Hati-hati jalan di rumah. Kenapa? Malaikat rahmat kada masuk-masuk. Malaikat Israel masuk Kan sabar tuh. Orang berbuat tato mesti sabar. Mana contohnya? Puasa. Awas biar pada sabar. Yalah, taraweh pulang. Nah imamnya lawas pulang. Kai pulang imamnya. Nah, di belakang. Kai cepat kai. Ya Allah. Ojak kai aku kan hendak laju. Mati lagi aku jasidin. Nah, jadi sabar badan kita dalam berbuat taat. Misalnya kayak pian sembahyang lah, ada imam nang lambat, ikut ya. Jangan berpilih. Yang kedua apalagi sabar dalam menjauhi maksiat. Maksiat jauh ya. Pian bayangkan dulu ada kisah diceritakan ada pemuda tuh berjualan roti, orangnya gagah. Nah, gagah kayak Nasir itu nah. Belum bebini. Gawiannya berjualan roti, orangnya gagah. Cuma kehidupannya kada sugih. Artinya kelas menengah ke bawah. Belum bebini. Nah, rupanya ada perempuan bibinian nang tak gila-gila. Bibinian ini hati-hati pin kalau sudah gila tahu lagi tuh. Jadi ada bibinian nang tak gila-gila. Naranya penjual roti itu kan tiap hari lewat tuh. Roti. Ya tiap hari tuh. Kalau zaman dulu anak-anak bahari baju orang jual es lilin ya. Itu ketahuan benar. Nih ini kan ada lagi. Nah, jadi penjual roti itu rupanya diperhatikannya terus oleh si perempuan cantik ini. Sampai suatu ketika nafsu si perempuan ini kada terkendali lagi. Menunggu pemuda tadi. Imbah ada roti. Lalu si perempuan tadi mengatakan, penjual roti, ayo sini, aku mau beli. Nah, pas di muka rumah, si perempuan masuk ke rumah aja, kada bapak di dalam aja. Duitnya di dalam. Nah, masuk Habis masuk ke dalam, rupanya oleh si perempuan cantik tadi dikuncinya mulai dalam. Kayak baik kamu hakun lah. Siapa? Orang Banjar apa istilahnya? Jauhkan bala menolak ajar. Tahu banget itu. Nah, binian bungas mengunci mulai dalam. Bayangkan, habis itu dibukakannya pulang baju. Pasrah total. Cuma untungnya si laki-laki ini masih sadar. Si laki-laki apa? Wahai perempuan, tunggu sebentar. Aku mau ke kamar mandi. Ada WC kah? Kau nak ke kamar mandi dulu satu mat nah. Dalam hati si bibini, nah cocok beberasih nih nek. Nyaman kena bau harum juga. Ayo si bibinian kan masuk ke WC. Bingung si laki-laki tadi hendak cari keluar kayak apa nih, jalan mana nih? Lihati di atas kamar mandi WC kadeda kawa keluar. Ujung-ujungnya kayak apa? Ujung-ujungnya Pak Amehnya. Bis Pak Ameh kayak pacarnya diolahnya supaya sakit parut. Supaya bisa BAB. Buang air besar. Akhirnya apa? Habis itu bisa BAB,
Bisa BAB tuh kada tempatnya lagi di wadah di biasa aja nah. Kada di wadahnya cemplong tuh kada. Nah, udah BAB habis selesai, kada bebasuh, kada apa-apa, langsung tapakakannya awaknya nah. Nah, kayak apa? Habis dulu tapakakannya BAB tadi tahe itu nah. Ya Allah, tapakakannya di awak semuaan nah. Keluarnya dari kamar mandi. Keluar. Habis keluar, melihat bibinin tadi bungolnya aja. Ya Allah, kada jadi. Hanya si perempuan tadi berteriak. Keluar orang gila. Ya Allah. Keluar laki-laki tadi dengan badan penuh dengan kotoran. Bayangkan, kenapa? Karena menghindari berhubungan dengan si perempuan cantik tadi. Mau nikah jelas udah parah ya pulang. Tapi apa yang terjadi di kemudian hari? Awak laki-laki tadi itu harum luar biasa. Habisnya membersihinya harum luar biasa. Kenapa? Menghindari perbuatan zina dengan perempuan. Bibiniannya pasrah, dikuncinya, diapainya. Ayo bayangkan. Menjauhi maksiat ya kalau. Kalau kita kadang-kadang maksiat kita datangi. Ada ini maksiat yang mendatangi. Maksiat yang mendatangi mauji tahan sini. Mungkin kita bisa mendatangi juga mana aja? Sana apa dangdutan. Kup kalahi. Di kampung sini nggak ada malah biasanya kayak itu. Kemudian apalagi sabar menghadapi segala cobaan atau musibah. Sabar ayo corona nih. Bila acil corona nih bulik ya Allah. Sabar dah mau kayak apa lagi? Semua orang mengeluh, kada mengeluh. Orang miskin mengeluh, orang sugih mengeluh lagi. Ayo bujur. Semua mengeluh. Orang alim kah? Semua anaknya kondisinya kayak ini nah, ya kan? Ya jalan mobil di tol sunyi. Dalam hati kalau perampok mati aku nih. Di jalan sunyi pian bayangkan. Kayak ini nah. Sabar ya lagi mau kayak apa? Disambat kada jelaskan masalah juga hadap ya. Nah kayak ibu-ibu, besi laki penyarikan luar biasa. Penyarikan pamalar pulang. Sudah ya dah. Mau dia apa ya? Pian sambat sarikinya juga. Ya lojel. Sudah ya dah. Kadang-kadang ke pasar aja munjuk duit 100.000. Pesanan banyak bener. Bini maka sakit kepala mikirkan kemana kadang gini. Makanya sekali-kali jualan lalakian tuh bagus ke pasar. Sekali-kali mengambil berkah. Rasulullah ke pasar sini seorang. Rasulullah tuh kalau ke pasar Anas bin Malik aja madakan ya Rasul ulun angkatakan ampun pian nah. Ya Rasul kada usah selama aku masih bisa mengangkat aku seorang mengangkat. Ini kada. Angkat. Ay bagus lalakian tuh ke pasar bujuk tuh pian. Kenapa? Kalau lalakian tuh ke pasar ulun meneliti sudah efektif dan efisien. Waktu kada terbuang. Lalakian tuh kalau ke pasar mesti sesuai catatan. Kalau binian nang di sana bang, kada sesuai catatan. Ay binian tuh beda lalaki itu kalau mana batu tukar lah. Ini berapa harganya? 50.000. Kalau orang lagi lah 30, kada bisa pasnya aja berapa? 40. Dah tukar. Mun bibiniannya kada mau tawarnya sa pasaran. Karena bagi bibinian nang di sana lah nya di talarang 1.000 aja sangkal luar biasa. Di sini 52.000, sana 51. Ya kalau sana 49, tas kurang 52 ini 3.000 aja. Itu sehari sama lawan. Nah, mikirkan bungol bener si anu tujar. Nah, yang di sana lain di sini lain lah. Aisyah kan kayak ya apalagi makanya syair mengatakan la tukatsir hammak ma qadir yakun, jangan mengeluh nang terjadi ya sudah mau kayak apa lagi. Kalau memang sudah terjadi buat apa lagi? Nah, jangan sampai kita anulah kan dari orang-orang alim itu pian senang santai nikmati sih dia enggak apa-apa. Ada ulama anaknya meninggal alhamdulillah jadi umurnya handap kada panjang sedikit dosanya kan gampang mana jawab kita menangis juga. Artinya kayaknya cobaan ya kalau corona sudah ya diperpanjang lagi Samarinda sampai 31 Maret sudah ya kada jadi sekolahan kada apa-apa juga.
Itu namanya orang sabar. Sabar tuh dah berdiam. Ada menangis, aku sabar aja, tapi menangis tuh ada sabar narannya. Kemudian yang ketiga, tanda orang sabar itu, tanda orang bahagia itu adalah wa qana'atun bima fil yaddi. Qanaah, merasa puas dengan apa-apa yang ada di tangannya. Itu orang bahagia. Puas apa yang ada dimilikinya. Ya kabeh baju itu dah. Jangan malihati baju orang. Besi kopiah nang ini, kopiah seorang aja sudah. Kayak ulun nang kopiah 15.000 kan, bayangkan. Mungkin paling murah di antara bonbian 15.000 kopiah ulun nih. Bila kanan sedikit tapas ya lah 15.000. Ada pihak-pihak berapa? 35. Apalagi pihak RT atau larang jimat itu. Sekali-kali pakai bini dua tuh. Artinya apa yang ada di kita syukuri. Ridha dengan apa yang ada di kita. Nah, kayak ibu-ibu ke masjid makai mukana dah lagi. Jangan mati mukana orang. Berapa pun pian nih jar. Kawan pula agak banas juta jar. Sembahyang Allahu Akbar, kada karuan lagi sembahyang. Kenapa? Nah dipikirkan mukana kawan. Orang napa ada nikmati ridha sudah. Apalagi bini seorang ada kayak itu, nikmati bini seorang, jangan mati bini orang. Oh iya aja. Kayak apa lagi? Kalau RT kan kadang ada kisah nasib sidin baik, ya kalau nang koros dapat, nah lama dapat sidin. Ridha sudah kayak apa? Nah, ini kan sebenarnya qanaah adalah ridha, senang terhadap rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Dan hatinya tentram ketika perkara yang diinginkan belum dapat. Kada apa juga. Nah kayak Nasir hendak kawin 2020 pakai. Kada apa juga Nasir. Nah itu ibarat mun kada menyudahi kita. Nah kenapa kita kada bahagia? Sebab kita itu tak biasa malihati ampun orang. Itu aja sebuting masalahnya. Coba kita jalani seorang kada mau tuh. Aman tuh kita. Ya Allah. Nah jadi masalah itu adalah ketika kita talihati orang dan ketika kita katuju bakawanan. Itu berbahaya. Misalnya laki bini awalnya bagus sayanya. Bagus. Datang ke wadah kawan. Ya Allah. Rumah kawan ganal. Nah ya Allah. Oh iya sudah. Tapahwal dong kayaknya. Jadi apa yang ada? Syukuri. Napakah ada? Syukuri. Sandal jepit kah? Syukuri. Apakah? Syukuri. Pokoknya napanang ada ya orang berdagang payu hari ini alhamdulillah kada payu esok pulang. Jadi pada dipikirkan apalagi musim-musim kayak ini pin nih otak di bawah anu aja. Ayo bujur pin ada penelitian tuh katanya bila kita lagi emosi, kita lagi dendam itu imun tuh turun otomatis sinya. Turun jauh banget turun ke bawah. Tapi bila hati kita senang, gembira dia maunya. Apalagi pin bawa ngaji tuh nyaringi sedikit. Ya enggak? Kayak apalagi baca dalil tuh Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala rame pian. Jadi asik kita asik nikmati hidup itu. Apa yang ada syukuri. Apalagi yang penting jangan malihati apun orang. Titik. Bila malihati apun orang sudah parah ya dah. Kada bahagia lagi. Nah panang ada, nah Allah berikan lawan kita syukuri. Nah, kita bisa nukar baju nak ini aja syukuri. Kita kada bisa, kada apa juga. Yang penting apa nang ada nikmati. Pian banyaknya orang di kampung itu nah ulun lihat, tau lah. Makanannya itu nasi putih aja. Iwaknya kada ada. Cacapannya apa? Cacapannya banyu putih, bercampur uyah, garam, bercampur asam kamal, 3 piring sih makan. Karena sidin menikmati aja sidin apalagi cacapannya itu aja uyah, minyak putih, asam kamal, lumbuk parawit, ambil di muka rumah. Nah, 3 piring, ingus, Oh yang sapat deh. Kalau yang sapat masih nyaman, ini kan tidak apa-apa. Nang kedua ulun lihat di kampung itu pian, ada nang kadeda itu kicap aja sih den. Bakicap nyaman pian. Kecap hasa puting. Kenapa? Karena mensyukuri apa nang ada. Pian lihat ya bon petani itu
buan petani itu kalau di pahumaan, ini habis istirahat tuh nah jam-jam 11 istirahat, awak masih riget, makannya lahapnya nah padahal iwaknya apa dah? Karena bagi orang kampung iwak kan penting, yang penting nasi. Kenyang. Kita di kota ini, kenapa kada bahagia? Sebab ketika kita makan kita melihat kawan, Bang. Itu masalahnya. Yalah. Ulun hanya sepiring, setengah piring, acil 2 piring deh. Lau sakit kepala. Nah, kalau orang kan kada di kampung tuh kada mikirkan itu apa nang ada. Diundang kan apa istilahnya? Adakah makanannya apakah? Makan aja, nikmati aja. Jadi bahagia tuh. Nah, apa nak ada nikmati. Orang jual apa beda tukar kadeda kada usah. Nah, kemudian apa nang dikahandaki kadeda kada apa ya sudah. Kan kita kadang-kadang bisa bakahandak lah. Aku kena subuh kayaknya nukan nasi kuning. Rencana nih, iwaknya kepala. Pas datang kalau nasi kuningnya tutup pulang sidin. Sudah ya dah. Kadang bungolnya tutup aja. Orang gini hendak tutup juga. Kan bisa menggerutu tuh nah, bisa menggerutu. Atau kadang-kadang buka ada kepalanya habis jorang. Nah, jangan ditinggal ya aku mau ikam nih. Sudah lagi. Ya bayangkan. Ulun pernah pian bahari pian. Sudah Kalau itu kan masih mending. Ulun pernah makan pian waktu dawas pang bahari. Waktu jalan sandal butut, jalan tuh nah. Jalan ada kepalanya kah? Dada, ya. Dah makan ya ulun. Kada lawas orang datang bawa mobil nih. Si Arafi. Datang singgah ada kepalanya, ada orang. Maaf pian hati nih. Tapi dalam hati tahu diri aja Bang, aku kada bawa motor Bang. Ya, tahu diri ya. Yang penting kita nikmati mun kaikam tempelengnya ya kok. Bisa kah? Hah? Belum kah? Nah, jadi tanda orang bahagia tuh 3. 1, dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Nyaman tuh hidup. Kada mau melakukan dosa. Yang kedua, tanda orang bahagia badannya sabar. Dalam beribadah sabar, menjauhi maksiat sabar, menjalani hidup sabar. Makanya uji ulama hidup tuh tahani aja. Sakit-sakitnya paling 60. Yalah. Paling 65 tahun. Paling 100, ada 100 lah. Hah? Sama dulu kayak siapa tuh ulun kagenangan. Nah, ulun ini mungkin ulun waktu hendak tulak pengajian bulan yang lalu ingat benar. Kagenangan lawan kain awas sapida tuh. Ulun hari Selasa itu ingat benar pian jam 4:30 tuh ingat lawan sidin kenapakah? Nang ada di otak ulun tuh bayang sidin terus. Malamnya kan pengajian ulun. Pas habis Isya dapat SMS. Haji Taufik meninggal ya kalau pas nanya kagak tangan luar biasa kenapa kada kau ditahan-tahan apa nih dalam hati pas kada sidin mana sidin nih meninggal juga nah. Tapi jangan jangan pang ya itu lah terbayang-bayang lo. Nah jadi tandanya sabar. Nang ketiga adalah qanaah, apa na ada syukuri, pokoknya apa na ada hangkop aja makan, jangan lihat pun orang. Titik. Apa ada pakai kayak orang bahari tuh, anak muda zaman bahari kalau rambut kayak apa kata sarajik tangan gaya tuh Bang ya Allah kayak tahu urusan sampai ti orang apa kata sarah aja lagi. Yang penting syukuri apa yang ada. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan di awal tahun 2021 ini Allah kabulkan segala hajat hidup kita. Allah permudah urusan kita. Allah sehatkan kita semua. Allah hindarkan kita dari segala wabah, wabil khusus virus corona. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak-anak kita yang saleh dan salihah dan mudah-mudahan husnul khatimah. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin 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 rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin maulana Muhammad wa ala alihi washabihi. Allahumma anfa'na bima ta'allamna ma yanfa'una wa zidna fahma. Allahumma salli ikhlas talabil ilmi wa bina syubi bi ta'at bi rahmatika ya rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.